Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NPM 0651244139. Saya Siti Mariam dengan NPM 130. Kali ini kami akan mendemonstrasikan implementasi distribute database menggunakan metode master-to-master replication pada dua device fisik yang berbeda. Jadi tema yang kita ambil ini tentang sistem war ticket concept. Kita mengaktifkan Laragonnya untuk Apache sama MySQL-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke CMD. Terus kita masukin MySQL strip uroot. Itu di enter. Jadi kita udah masuk. Terus selanjutnya balik lagi ke Laragon. Klik kanan. Terus ke MySQL. Terus ke My ini. Terus di bagian MySQL ID-nya bisa di situ. Kita bakal nambahin yang pertama itu server ID, karena ini yang dipakai server ID 2, jadi laptop satunya dijadiin server ID-nya server ID 1. Terus kita juga nambahin login MySQL strip bin, terus sama nambahin bin address dijadiin jadi 0.0.0.0. Ini kita langsung ke Laragonnya lagi. Nah, di Laragonnya kita stop dulu, kita run al ulang. Nah, setelah diaktifin kita ke database. Open aja. Nah, setelah itu kita ke query, kita ketik show variables like server ID sama login. Nah, terus setelah itu buat server ID-nya di run. Kita run dulu. Nah, di sini server ID 2 karena laptop saya yang kedua. Nah, buat di laptop teman saya tuh yang dia server ID dia buat value-nya dia pertama. Lanjut. Yang server 1 kita bikin database-nya. Kita bikin sini jadi war ticket. Setelah dibuat, kita akan membuat tabelnya dulu, tabel pelanggan. Ini itunya query-nya, terus kita run. Terus selanjutnya kita akan mengisi tabel pelanggannya dengan yang isinya nama, email, nomor HP. Yang isinya nih Andi sama Budi, sama email sama nomor HP-nya. Terus kita run. Di sini kita lihat, kita refresh. Terus habis itu kita cek di sininya udah ada. Terus kita di datanya juga data Andi sama Budi udah masuk. Nah, lalu di sini tuh ada drop user if exist. Nah, ini tadi database-nya udah pernah dibuat. Jadi kita drop, baru itu kita create ulang. Nah, kita create di sini replikasi, terus ini buat passwordnya replikasi 123. Lalu ya. Nah, setelah itu replication ini slave on. Nah, ini biar server slave-nya dapat terhubung lalu melakukan sinkronasi data dari server yang pertama. Nah, lalu di sini saya menjalankan perintah flush. Nah, flush privilege ini untuk menerapkan perubahan hak akses yang telah diberikan oleh laptop yang pertama tadi.
Kita membuat user replikasi di laptop 1 dan 2 dengan query yang tadi. Selanjutnya kita akan mengecek IP masing-masing laptop. Jadi kita masuk ke CMD, terus ketik IP config. Di sini muncul, jadi yang kita pakai itu yang ini, IPv4 address. Setelah kita ngecek IP masing-masing, pastikan bahwa jaringan hotspotnya sama buat sumber koneksinya. Nah, lalu kita di sini kita ngecek koneksi dulu. Selanjutnya kita ngecek koneksi. Nah, di sini kita pakai IP yang berbeda. Jadi laptop 1 memakai IP yang di laptop kedua, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita ketik ping, lalu IP dari ini saya di laptop 2, saya memakai IP di laptop 1. Di sini kita ketik ping lalu IP-nya, lalu kita enter. Nah, Tadi kita cek koneksi di command prompt pakai IP masing-masing, terus kita ke Windows PowerShell, habis itu kita ngetes koneksi juga di situ. Jadi ininya kita ketik testnet connection pakai IP, karena ini laptop 2 jadi pakai IP yang laptop 1. Terus nanti di laptop 1 sebaliknya pakai IP yang di laptop 2. Lalu kita enter. Setelah keluar hasilnya, di sini kan penentu berhasil atau enggaknya ke koneksinya itu di TCP test suksesnya itu jadi true. Di laptop 1 juga harus true. Kalau misalnya false itu masih belum ke koneksi. Nah, setelah dua-duanya true, laptop 1 dan juga laptop 2, berarti udah connection. Nah, lanjut kita ke ini ke HID-nya. Di HID kita ketik show master status. Nah, setelah itu kita run. Nah, setelah di run, di sini bakal ngehasilin output di mana filenya dan juga positionnya terlihat. Nah, buat file dan juga positionnya ini kita simpen dulu nih. Terserah kita menyimpannya di mana, tapi di sini saya ke notepad aja buat nyimpennya biar mudah buat di tampilin lagi. Sekarang kita ke notepad. Setelah di notepad kita ketik buat si file dan juga posisinya berapa dan juga filenya berapa di sini. Ini buat device kedua, posisinya 157. Nah, buat laptop yang kedua, yang pertama juga melakukan hal yang sama buat ngelihat masing-masing file dan juga posisinya itu ada berapa. Setelah itu kita simpan buat file dan juga posisinya. Kita lanjut. Simpan file sama posisinya di notepad. Terus sekarang kita bikin query buat set replikasinya. Kalau di laptop yang pertama ini query-nya di sini kan ada master host diisi sama IP yang si laptop kedua. Terus di laptop kedua juga sebaliknya, si master hostnya diisi sama IP laptop yang pertama. Terus untuk ininya diisi seperti ini. Kalau master log filenya diisi sama yang tadi udah kita simpan posisi sama filenya. Itu juga
dibalik, yang laptop 1 pakai yang laptop 2, yang laptop 2 pakai yang laptop 1. Habis itu kita start slave-nya. Terus ya. Buat posisinya di sini kan 8 2 4 9. Ini yang dari laptop ke 1. Lalu setelah itu kita run. Kalau muncul seperti ini kita oke saja. Setelah kita run yang show slave statusnya, yang dilihat itu di slave IO runningnya itu yes, sama slave SQL runningnya itu yes. Terus di sini tadi kita ada perubahan di bagian ini, log postnya positionnya jadi 157, jadi sama kayak yang di laptop 1, karena tadi jaraknya kejauhan, jadi kita bikin ngeriset ulang di yang tadi query-nya itu show master status. Tadi di laptop 1 udah masukin udah insert into pelanggannya. Sekarang di laptop kedua kita ngecek nih di tabel pelanggannya udah ada apa belum. Nah, di sini kita run aja. Nah, ini udah masuk tes Mariam. Lalu setelah itu kita ke ini query yang kedua, kita masukin ini insert untuk pelanggan juga. Tes Ayu nanti di laptop Mariam bakal keluar, bakal tambah juga tabelnya. Kita run juga. Nah, lanjut ke tes replikasinya. Jadi saya mau bikin ini query-nya insert into pelanggan, values nama tes Mariam. Jadi nanti di tabel pelanggan itu ada yang baru mau masukin ini. Nanti kita lihat di laptop yang kedua. Ini di query-nya itu di laptop yang pertama. Kita run. Terus tadi Ayu udah bikin insert into pelanggan juga buat di laptop yang keduanya. Jadi kita cek di laptop pertama alias laptop Mariam pakai query-nya ini, select all from pelanggan. Terus kita run. Di sini juga udah ketambah, jadi tes replikasinya berhasil, udah kesambung dua-duanya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian create kategori tiketnya. Di sini ada ID, nama kategori, dan juga ada stoknya. Setelah itu kita run aja. Nah, setelah di run kita ke query yang kedua. Nah, di run yang kedua ini di sini ada tabel pesanan, create tabel pesanan, ada ID pelanggan, dan juga tanggalnya. Lalu kita run. Setelah itu kita ke query yang ketiga. Nah, di query yang ketiga ini ada detail pesanan, create detail pesanan, ada ID di pesanan, kategori, dan juga jumlahnya. Kita run juga. Lalu selanjutnya di sini ada buat ngisi data awalnya. Ini data awalnya ada yang valuesnya ada VIP 100, yang regulernya ada 200. Kita run lagi. Nah, kita ke query yang selanjutnya. Nah, di sini ada tuh ada join. Ini tuh digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel berdasarkan hubungannya atau relasinya. Jadi kita ngubungin beberapa tabel. Di sini ada tabel pemesanan, ada tabel pelanggan, detail pesanan, dan juga kategori tiketnya. Nah, lalu kita run. Setelah di run, di sini ada ID, nama kategori, dan juga ada jumlahnya. Buat ID-nya di sini ada primary key ya. Nah, lanjut ke query yang selanjutnya. Nah, di sini tuh ada select count. Ini dia buat menghitung total jumlah barisnya. Lalu kita run lagi. Nah, setelah di run, di sini ada total pelanggannya ada 4 buat tutupnya. Lanjut ke query yang selanjutnya. Di sini ada ngambil semua data dari kolom nama di tabel pelanggan, lalu dia buat ngubah hurufnya menjadi huruf yang kapital. Ini bisa dilihat di sini. Buat Andi, Budi, Tes Mariam, dan juga Ayu di sini jadi huruf kapital, huruf besar. Lanjut ke codingan yang selanjutnya. Selanjutnya di sini ada create trigger. Nah, ini tuh buat ngurangin stok. Lalu ada after insert on detail pesanan, lalu ada for each now.
Jadi artinya itu buat baris baru yang dibeli, kalau misalnya pembeli mau memesan dua jenis tiket berbeda sekaligus, prosesnya akan jalan 2 kali. Lalu di sini ada update kategori tiket juga. Ini buat database biar masuk otomatis ngubah atau ngupdate si tabelnya. Dari mana pengurangannya? Terus ada dari new jumlah. Nah, itu tuh buat, lalu lanjut ke where ID saja, berarti berdasarkan ID kategorinya. Nah, di sini lanjut. Setelah itu setelah N kita run aja buat create triggernya, kita run. Nah, setelah di run lalu kita ke query yang selanjutnya. Di sini ada insert atau pesanan buat mencatat transaksi utama. Pelanggan nomor 1 melakukan pemesanan pada waktu yang sekarang. Lalu ada insert, lalu kita run aja. Nah, lalu ke query yang selanjutnya, kita lihat di datanya. Di sini ada kategori, ada jumlah, dan juga di pesanan ada ID-nya juga di tabelnya. Bisa dilihat ID kategori, ID pesanannya. Lalu kita ke query yang selanjutnya, nanti tabel bayangannya gitu. Nampilin kolom ID-nya, nama, email saja. Kolom lainnya yang sifatnya rahasia atau tidak penting seperti password, alamat sengaja disembunyikan. Lalu di sini ada, nah bisa dilihat aja di sini lalu ada from pelanggan. Lalu kita run aja. Setelah kita run, kita ke query yang selanjutnya. Jadi select from view pelanggan ini buat melihat atau menampilkan data dari tabel virtual. Nah, bisa dilihat di sini ID, nama, emailnya. Buat namanya ada Andi, Budi, Tesmarem, dan juga Ayu. Emailnya juga ada. Udah muncul. Jadi selanjutnya di sini ada create procedure. Dia tuh dipakai buat bikin fungsi function yang bisa dipanggil berulang kali. Jadi kita bisa nggak perlu nulis berulang kali gitu buat tampilin pelanggannya. Lanjut ke query yang selanjutnya. Kita run dulu. Ke query yang selanjutnya. Nah, jadi kalau tampilan pelanggan ini buat database-nya tuh bisa langsung otomatis menjalankan semua isi dari perintahnya. Jadi kita butuh kalau tampilan pelanggan. Di sini bisa dilihat juga outputnya. Buat email, nomor HP, ID, nama, email, nomor HP udah ada. Buat ID-nya juga primary key. Nah, lanjut. Lalu selanjutnya kita ke query yang ketiga. Yang selanjutnya di sini ada create index. Artinya perintah ini dipakai untuk membuat daftar indeksnya biar proses pencarian data berdasarkan namanya jadi jauh lebih cepat gitu. Lalu kita run aja. Nah, setelah run kita ke query yang selanjutnya. Di sini ada start transaction. Jadi bilang ke database buat database-nya tuh siap-siap buat ngelakuin serangkaian proses penting gitu. Lalu ada insert itu buat masukin data pelanggan baru bernama tes transaksi. Lalu ada commit buat tombol save permanen. Lalu kita run aja ini. Nah, setelah di run kita lihat di tabel pelanggan. Lalu kita langsung aja ke datanya. Nah, di sini muncul tes transaksinya udah muncul. Semuanya sudah selesai, jadi karena tadi replikasinya udah berhasil, otomatis semua data yang tadi semua materi yang tadi kita udah bikin itu masuk ke laptop yang server pertama juga. Baiklah, sekian dari video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.